berdoa bagi musuh kita. Dalam hidup ini, tanpa dicari pun musuh bisa ada. Musuh itu bisa karena orang iri hati kepada saudara, tidak senang melihat kelebihan, keberhasilan saudara. Musuh bisa datang, musuh bisa ada. Dan musuh ini bisa menyerang dengan berbagai macam cara, mulai dari cara halus sampai cara yang paling kasar. Sekarang mungkin orang baik, tetapi jangan lupa, tidak semua orang suka dengan orang baik. Banyak orang tidak suka dengan orang jahat, tetapi fakta membuktikan orang baik pun tidak disukai oleh beberapa orang. Jadi hidup ini beginilah kenyataannya. Nah, oleh karena musuh itu pasti datang, tanpa diminta pun musuh pasti ada. Oleh karena juga mungkin saudara orang beriman, saudara tidak disukai. Saudara mungkin karena pengikut Yesus, saudara harus pikul salib, tidak disukai, diolok, dihina, dibenci, kalau perlu dibunuh karena nama Yesus. Dan kita sudah melihat sejarah membuktikannya. Tetapi saudara, bagaimana sikap kita menghadapi musuh-musuh kita? Bukan kita yang memusuhi, tapi orang lain memusuhi kita. Bagaimana doa kita? Apakah kita akan berdoa seperti tukang sihir yang kalau ada musuh dia berdoa cepat mati supaya lawan musuh cepat mati? Dia baca mantra, dia mungkin pakai ilmu buat boneka, lalu dia tusuk-tusuk boneka itu dengan ilmu voodoo dari Afrika. Orang Kristen tidak seperti itu. Yesus Kristus, Tuhannya orang Kristen, tidak pernah mengajarkan supaya kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. This is the quality of Christianity. Inilah kualitas kekristenan yang tidak ada di tempat yang lain. Orang Kristen tidak diminta untuk berdoa supaya orang musuh atau lawan itu menjadi mati seketika. Orang Kristen tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun saudara, pengajaran ini tidak masuk akal bagi kebanyakan orang. Bagaimana musuh kok malah harus didoakan? Musuh mengapa tidak perlu dibalas? Orang yang menyusahkan kita, kenapa tidak kita balas dia? Orang yang memfitnah kita, kenapa kita tidak perlu balas mereka dengan fitnah balik? Orang yang merugikan kita, mengapa kita tidak perlu membenci mereka, membalas mereka, atau menyusahkan mereka? Di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28, saudara akan menemukan tentang salah satu doa yang diajarkan oleh Yesus. Doa ini tidak masuk akal bagi kebanyakan orang, tetapi bagi orang percaya, orang beriman, itu masuk di hati dan masuk di akal. Mari kita lihat. Lukas 6 ayat 27 sampai 28, Yesus mengatakan begini. Dan ini adalah pengajaran Yesus tentang kehidupan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dalam Matius pasal 6 ayat 12 dan 14, 15, pengajaran yang sama tentang mengampuni, tentang berdoa bagi orang-orang yang menyusahkan kita, dikatakan begini. Matius 6 ayat 12, 14, 15. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini dalam doa Bapa kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ini orang yang bikin susah kita ya, membuat kita susah atau menderita, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang atau orang yang bersalah kepada kita, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berdoa bagi musuh. Beberapa hari telah lewat, kita telah mendengar tentang berdoa bagi pemerintah, berdoa bagi
Semua orang berdoa bagi masyarakat, kesejahteraan kota kita, berdoa bagi kebutuhan-kebutuhan kita dan lain hal sebagainya. Begitu banyak doa yang harus dinaikkan. Dan salah satunya adalah saudara berdoalah untuk musuh atau orang yang menyusahkan saudara, orang yang membenci saudara. Pengalaman saya selama mengikuti Yesus 30 tahun ini, ada saja orang-orang yang tidak suka dengan saya. Saya pikir saya sudah cukup baik sehingga semua orang akan suka dengan saya. Ternyata tidak, saudara. Saya memang juga bukan orang yang sempurna, bukan juga terlalu baik, dan juga musuh datang dalam hidup ini. Namun saya bersyukur tidak banyak musuh. Dalam hidup saya tidak banyak musuh, sedikit. Karena kalau kita baik dengan orang lain, sulit orang lain mau memusuhi kita atau membenci kita. Tetapi sebaik-baiknya saudara dan saya, tetap ada orang yang tidak akan menyukai saudara. Mungkin ini faktor global. Yesus pernah mengajarkan, kalau kamu percaya kepadaku, kamu mengikuti aku, kamu akan dapat musuh. Akan ada orang membenci kamu. Jadi tidak usah dicari musuh itu, musuh datang sendiri. Bahkan mungkin orang yang saudara lakukan dengan baik, sudah saudara tolong, bantu dia ketika dia kesulitan, mungkin berikan dia pekerjaan, di kemudian hari dia malah membenci saudara, memusuhi, bahkan memfitnah saudara dari luar sana. Dia menjelek-jelekan saudara. Itu bisa terjadi. Sekarang apa yang harus kita buat? Yang harus kita buat berdoa bagi mereka. Apakah tidak merugikan kita? Sudah musuh merugikan kita, memfitnah kita, lalu harus didoakan lagi, minta berkat lagi. Aduh, bagaimana ini saudara? Bagaimana Ron? Ini namanya bisa rugi 2 kali ya. Ini secara logika rugi 2 kali. Kita berdoa untuk keberuntungannya sementara kita sudah dirugikan. Ini tidak masuk akal saudara. Tetapi firman Allah memang tidak ditujukan kepada akal. Firman Allah itu ditujukan kepada roh kita. Ingat, roh penurut, daging lemah. Roh itu kalau dengar firman Allah, dia mudah respon. Masalahnya daging ini lemah. Jadi daging biasanya berkuasa atas roh, sehingga roh ini tidak berkutik. Roh mau melakukan firman Allah, tapi daging berkata tidak usah lakukan firman Allah. Ditambah lagi suara setan, suara iblis, maka semakin runyam kehidupan rohani ini. Prinsipnya adalah Yesus mengajarkan bahwa kita harus berdoa bagi musuh-musuh kita. Apapun perasaan saudara, kalau saudara bisa taati, ada keuntungan rohani yang Tuhan berikan. Pertama, kalau engkau bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, orang yang merugikan engkau, dan ketika engkau berdoa minta pengampunan dari Tuhan, engkau juga mendapatkan pengampunan karena engkau sudah bisa mengampuni kesalahan orang lain. Tetapi kalau engkau tidak mau mengampuni istrimu, suamimu, anak-anakmu, teman rekan kerja yang menyusahkan itu, engkau tidak mau mengampuni kesalahan mereka, Yesus katakan, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu sebabnya dosa jadi menumpuk, ditabung, ditumpuk, lalu meledak satu saat. Karena kebencian akar pahit sakit hati, disimpan terus menerus. Ini pentingnya menjadi pendoa-pendoa syafaat, kita harus menjaga kebersihan hati. Dari apa? Dari kebencian, sakit hati, akar pahit yang merusak hidup kita dan mencemari kehidupan banyak orang. Kita perlu berdoa bagi musuh-musuh kita. Sebentar kita akan praktek ini. Jadi saudara-saudara, kalau saudara lihat di dalam keluarga masalah itu berkepanjangan, masalah hubungan, masalah ekonomi berkepanjangan, sementara saudara sudah berdoa minta tolong Tuhan tapi kelihatannya tidak ada jawaban, coba kita introspeksi diri. Apakah kita ini sambil berdoa sambil simpan sakit hati? Sambil berdoa, tekun berdoa tetapi simpan kekecewaan terus menerus.
kebencian, tidak bisa mengampuni saudara atau keluarga atau orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, coba ubah sikap hati kita. Mulai hari ini, ampuni orang yang bersalah kepada kita. Suami yang mengecewakan, ampuni dia. Anak yang mengecewakan, ampuni dia. Doakan supaya Tuhan memberkati dia, memulihkan dia, menyelamatkan mereka. Teman yang bikin susah ini, doakan dia, Tuhan saya ampuni dia, saya berkati dia, saya berdoa supaya dia juga diselamatkan oleh Tuhan, dia diubahkan Tuhan dalam nama Yesus. Coba lakukan itu mulai hari ini. Dan lihatlah apa yang akan Tuhan lakukan di hari-hari ke depan. Banyak doa-doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita berdoa sambil menyimpan dosa. Dosa apa? Dosa sakit hati, kebencian, akar pahit. Itu sebabnya lama doa itu dijawab oleh Tuhan. Tapi coba mulai hari ini, saudara yang simpan sakit hati kepada suami, sakit hati kepada saudara-saudara, keluarga, kepada teman di kantor, ampuni mereka. Katakan, Tuhan saya ampuni mereka. Saya sudah dengar firman Tuhan disampaikan oleh Pak Frans Kansil di live streaming Doa Fajar. Sekarang saya mau taat. Saya mau lakukan, saya mau ampuni semua orang yang bersalah kepada saya. Suami yang bikin jengkel ini, suami yang main mata dengan perempuan lain, suami yang lari sama perempuan lain, saya ampuni dia dalam nama Yesus dan Tuhan tarik dia kembali. Pulangkan dia ke rumah saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anak yang lari, doakan saja, ampuni dosanya. Doakan tekun, dia pasti akan kembali kepada orang tuanya. 30 tahun saya ikut Yesus, saya sudah melihat bukti firman Allah ini terbukti, terjadi. Mendoakan musuh, mendoakan orang yang mengecewakan kita, terus minta berkat aja buat mereka. Penghakiman adalah haknya Tuhan. Puji Tuhan, saya diberkati Tuhan, keluarga saya diberkati Tuhan, pelayanan diberkati Tuhan, hati saya tenang, tidak selalu memikirkan si A yang bikin susah ini. Tidak selalu harus memikirkan, bergumul dengan perasaan saya tentang seseorang yang memfitnah, merugikan. Kenapa? Ya karena hati saya sudah sembuh. Saya sudah mengampuni. Soal pembalasan, Alkitab mengatakan haknya Tuhan. Kalau dia mau balas, itu urusan Tuhan sudah. Kita tidak usah campur tangan. Jangan berdoa, Tuhan hajar dia, balas dia, banting dia. Jangan, Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Soal pembalasan adalah haknya Tuhan. Orang-orang yang menabur kejahatan akan menuai perbuatannya. Ya, tidak usah didoakan, dia akan menuai, dia akan merasakan sendiri. Tapi tugas kita adalah berdoa, Tuhan selamatkan orang itu, Tuhan ampuni dia, berkati dia, pulihkan dia. Kalau dia penipu, kami berdoa supaya dia bertobat dari sifat penipunya. Kalau dia pencuri, kita berdoa supaya dia bertobat dari sifat mencuri. Kalau dia pemfitnah, berdoa supaya dia berhenti daripada sifat memfitnah. Tetapi saudara harus ingat juga, sama seperti Yudas, akan ada orang-orang berhati Yudas, tidak akan bertobat sampai mati pun. Kalau saudara doakan jungkir balik, karena hal pertobatan itu juga menyangkut keputusan kehendak pribadi seseorang. Selain Roh Kudus menjamah hatinya, dia sendiri harus memutuskan mau bertobat apa tidak. Tidak bertobat, penghukuman sudah disediakan. Jadi jangan saudara kecewa dengan hasil doa. Ada orang-orang yang saudara doakan supaya dia bertobat, ternyata sampai mati dia tidak akan bertobat karena kekerasan hatinya dan sifat Yudas. Mari kita berdoa bagi musuh-musuh kita. Berdoa bagi orang-orang yang menyusahkan, merugikan kita. Berdoa, katakan, Tuhan saya ampuni si A, si B, si C. Saudara ingat orang-orang itu. Katakan, saya ampuni, sebut namanya. Dan ketika engkau sudah selesai berdoa mengampuni mereka, saudara bersihkan hatimu dari kebencian, kejahatan hati. Dengar perkataan saya. Hitung 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, perhatikan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Karena hatimu sudah bersih, bebas dari kebencian, dari dendam, sakit hati, berkat itu pasti datang, sudah pasti datang. Mari kita berdoa bagi mereka yang menyusahkan kita, yang merugikan, yang membenci kita, yang memusuhi kita. Kita doakan dalam nama Yesus.